Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sejarah dan Filsafat Matematika yang beranggotakan Helga Farica, Niputuri Anggreni, dan Azahra Nurmala akan menyampaikan materi mengenai sejarah simbol matematika. Matematika sering dipandang sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau masih seputar tambah, kurang, kali, dan bagi, tidak terlalu menakutkan. Tetapi lain halnya kalau sudah masuk aljabar, persamaan, atau himpunan. Sebetulnya matematika ini dibuat untuk memudahkan hidup kita loh. Bayangkan kalau tidak ada matematika, kira-kira apakah akan ada bangunan-bangunan megah yang dibangun dengan perhitungan sistematis di sekeliling kita? Apakah akan ada teknologi mumpuni dengan perhitungan komputasi yang canggih? Itu baru sedikit contoh dari pentingnya matematika dalam kehidupan kita. Terkait simbol-simbol matematika, meskipun terkadang terkesan aneh dan abstrak, beberapa simbol ini ternyata punya asal-usul yang cukup sederhana dan mempunyai tujuan untuk mempermudah cara kita menghitung loh. Mari kita simak penjelasannya. Pada abad ke-16, matematikawan bernama Robert Ricord menulis sebuah buku berjudul The Whetstone of Wit, yang digunakannya untuk mengajar aljabar. Namun, ia mulai bosan menulis kata-kata is equal to yang artinya sama dengan berulang-ulang. Apakah solusinya? Akhirnya, ia mengganti kata-kata itu dengan sepasang garis sejajar atau kembar yang panjangnya sama. Menurutnya, tidak ada dua hal yang bisa lebih setara dengan dua garis sejajar ini. Mungkinkah ia menggunakan 4 segmen garis? Tentu saja. Mungkinkah ia menggunakan sepasang garis vertikal? Bahkan beberapa orang melakukannya. Tidak ada alasan mengapa tanda sama dengan harus terlihat seperti sekarang ini. Pada titik tertentu, itu hanya tertangkap sebagai cuitan di media sosial. Semakin banyak matematikawan mulai menggunakannya, dan akhirnya sepasang garis sejajar sama panjang ini menjadi simbol standar untuk kesetaraan. Matematika penuh dengan simbol. Wajar saja jika kita berpikir dan bertanya-tanya mengenai dari mana mereka semua berasal. Terkadang, seperti yang dicatat oleh Robert Ricord tentang tanda sama dengannya, ada kesesuaian tepat antara simbol dan apa yang diwakilkannya. Contoh lainnya yaitu tanda tambah untuk penambahan. Simbol tersebut berasal dari kata et yang berarti dan dalam bahasa Latin. Akan tetapi, terkadang pemilihan simbol lebih arbitrer atau sesukanya. Seperti ketika seorang matematikawan bernama Christian Kremp memperkenalkan tanda seru untuk faktorial hanya karena ia membutuhkan lambang untuk ekspresi seperti ini. Faktanya, semua simbol ini ditemukan atau diadopsi oleh matematikawan yang ingin menghindari pengulangan atau harus menggunakan banyak kata untuk menulis ide matematika. Banyak simbol yang digunakan dalam matematika. Salah satunya yaitu huruf yang biasanya dari alfabet Latin atau Yunani. Karakter tersebut sering digunakan untuk mewakili besaran yang tidak diketahui dan hubungan antar variabel. Mereka juga dapat berdiri untuk mewakili nomor tertentu yang sering muncul tetapi akan rumit atau tidak mungkin untuk sepenuhnya ditulis dalam bentuk desimal. Kumpulan angka dan seluruh persamaan juga dapat direpresentasikan dengan huruf. Simbol lain digunakan untuk mewakili operasi. Beberapa di antaranya sangat berguna atau berharga karena mereka memadatkan operasi berulang menjadi satu ekspresi. Penjumlahan berulang dari bilangan yang sama dapat dipersingkat dengan tanda perkalian sehingga tidak memakan tempat yang lebih dari seharusnya. Angka yang dikalikan dengan dirinya sendiri ditunjukkan dengan eksponen yang memberitahu kita berapa kali harus mengulang operasi perkalian tersebut. Dan rangkaian panjang angka berurutan yang ditambahkan bersama-sama dapat dipersingkat dengan simbol sigma.
Simbol-simbol ini mempersingkat perhitungan panjang menjadi istilah yang lebih kecil. Simbol juga dapat memberikan instruksi singkat tentang cara melakukan perhitungan. Contohnya, ambil beberapa angka yang kamu pikirkan. Kalikan dengan 2, kemudian hasilnya dikurangi 1, kalikan hasilnya dengan dirinya sendiri, bagi hasilnya dengan 3, lalu tambahkan 1 untuk mendapatkan hasil akhir. Tanpa simbol dan kesepakatan, kita akan dihadapkan dengan blok teks seperti pada gambar. Dengan simbol, kita memiliki ekspresi yang kompak dan elegan. Terkadang, seperti simbol sama dengan, simbol-simbol lainnya mengkomunikasikan maknanya melalui bentuk. Namun, banyak juga yang sewenang-wenang atau sesukanya. Memahami simbol, terutama simbol matematika, adalah proses menghafal apa arti simbol tersebut dan menerapkannya dalam konteks yang berbeda sampai mereka melekat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah wawasan dan tentunya menjadi lebih semangat untuk belajar matematika. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih, have a nice day!